dengan NIM 1908-10709. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada semangat banget ya, udah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah sarapan. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM Dina, dipimpin doanya. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo dicek tebas sebangkunya. Alhamdulillah ya, pada hadir semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasionalisme. Tujuannya supaya kita semangat menumbuhkan rasa nasionalisme. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu puterin dulu lagunya ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sekarang sudah pada siap untuk belajar? Siap ya? Oke, mulai pembelajaran hari ini. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia itu negara yang kaya akan keragaman sosial dan budayanya. Oleh karena itu, kenapa Indonesia disebut dengan negara majemuk atau bangsa yang plural? Nah, ada yang tahu keragaman itu apa? Ayo, yang tahu angkat tangan. Iya, keragaman itu bermacam-macam bisa. Terus ada lagi? Iya, pintar. Jadi keragaman itu anugerah dari Allah yang Maha Pencipta, sehingga kita wajib menjaganya dengan cara menghargai dan menghormati. Nah, keragaman itu bisa menjadi modal atau pembangunan bangsa karena dapat memperkaya dan memperkuat suatu bangsa gitu. Nah, ada yang tahu macam-macam keragaman itu ada berapa? 3. Salah. Coba ada yang tahu lagi macam keragaman ada berapa? Iya, pintar. Macam keragaman itu ada 2 macam, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Kalau keragaman sosial itu di dalamnya ada agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Nah, kalau misalkan di agama, Indonesia itu mengakui 6 agama. Yang diakui ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu gitu. Kalau suku bangsa itu golongan sosial yang memiliki karakteristik untuk mengenal suatu daerahnya. Misalkan suku Sunda itu ada di Jawa Barat, suku Jawa berarti kita kenalnya ada di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias itu kita kenalnya ada di Sumatera Utara, kayak gitu. Dan untuk usia itu kayak ada usia muda, usia tua gitu. Terus mata pencaharian, kalau mata pencaharian itu penduduknya itu dipengaruhi oleh kondisi geografis di suatu daerah. Jadi misalkan contohnya ada di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu ada penduduk petani. Mata pencaharian petani itu bisa berkebun gitu, terus peternak. Ada juga misalkan di pantai berarti ada nelayan atau pedagang kayak gitu. Kalau misalkan penduduknya di daerah dataran rendah itu berarti bisa karyawan, pedagang, seperti itu ya. Nah, untuk jenis kelamin berarti ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Pinter. Untuk macam yang kedua itu ada keragaman budaya. Siapa yang tahu keragaman budaya?
nggak tahu, ya udah ibu kasih tahu ya. Jadi keragaman budaya itu di dalamnya meliputi adat istiadat, terus bahasa daerah, lagu daerah, alat musik, pakaian, tari daerah, makanan daerah atau makanan tradisional, sama senjata. Nah, misalkan adat istiadat kayak aturan yang sudah terbiasa kita lakukan sehingga menjadi suatu adat istiadat, suatu kebiasaan. Jadi kalau misalkan di Sunda itu ada 7 bulanan ya. Itu tuh dari turun temurun gitu, dari yang udah tua, dari nenek moyang kita turun ke sekarang sampai kita masih ada budaya adat istiadat 7 bulanan kayak gitu. Terus ada lagi tradisi Pahambo, yaitu lompat batu. Itu tuh ada di Sumatera Utara. Jadi tradisi itu tuh untuk menentukan kedewasaan seorang laki-laki kayak gitu. Terus misalkan alat musik itu ada kecapi dari Sulawesi Barat. Terus kayak gamelan, angklung itu ada di Jawa Barat. Terus misalkan ada tari daerah jaipong. Terus apa lagi? Jaipong ada di mana? Jawa Barat, pinter. Terus tari kencep papatai itu ada di Kalimantan Timur gitu. Jadi setiap daerah itu mempunyai adat istiadatnya masing-masing kayak gitu. Lalu ada apa lagi tadi tuh? Lagu udah ya. Lagu kayak Manuk Dadali itu dari Jawa Barat. Bisa dipahami? Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau kalian menceritakan atau mengamati keragaman adat istiadat yang ada di sekitar rumah kalian. Kayak gitu kan, di rumah kalian itu banyak ya daerah-daerah yang orang luar gitu. Misalkan ada tetangga kalian itu aslinya orang Sunda, sedangkan kalian orang Jawa kan gitu. Jadi kan berbeda-beda gitu. Nah, kalian amati di lingkungan sekitar, lalu kalian tulis dan kalian ceritakan. Paham? Iya. Oh ya, satu lagi ya, Ibu mau kalian menceritakan kebiasaan apa yang kalian ketahui antar suku agama. Misalkan Ibu punya teman orang Kristen, nah Ibu Islam, teman Ibu Kristen, teman Ibu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ke Ibu. Nah, itu tuh namanya sikap toleransi yang berarti dia bisa menghargai adanya agama Ibu kayak gitu. Bisa ya semuanya? Ya, sekarang kita amati cerita non-fiksi yang ada di buku halaman 56. Nah, nanti kalian berdiskusi tentang urutan peristiwa yang ada di dalam teks itu ya. Di sana itu ada tahapan siklus air, benar. Nanti kalian baca di sana tahapan siklus air itu seperti apa. Sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu urutan peristiwa dalam cerita non-fiksi itu. Yang pertama, kalian harus temukan kalimat utama atau gagasan utamanya di setiap paragraf. Lalu tandain kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Nanti kalian membuat peta konsep atau diagram alir. Nah, kalau yang belum tahu diagram alir itu diagram yang urutan kayak gitu. Nanti Ibu kasih tahu ya. Coba kalian baca bukunya di halaman 60 berapa tadi? Ya, 64 ya. Di situ ada tahapan siklus air. Nanti kalian baca. Setelah kalian baca, kalian cari kalimat utama yang ada di dalam teks itu. Ya, biasanya betul kalimat utama itu ada di kalimat pertama. Kalau sudah dibaca dan sudah menentukan kalimat utamanya, nanti kalian cari kata kuncinya. Kata kunci di sana ada apa aja? Tahapan siklus air, ya. Terus eksplorasi, benar. Kondensasi dan presipitasi. Nanti kalian buat diagram alir, lalu kalian presentasikan di depan kelas ya. Kalian ceritakan tahapan siklus air itu apa aja kayak gitu. Lanjut ya, pembelajaran ada jenis usaha masyarakat di Indonesia. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu memiliki
usaha yang ada dalam bidang pertanian. Selain di dalam bidang pertanian, kalian tahu tidak di dalam bidang apa lagi ya masyarakat Indonesia memiliki usaha? Iya, ada jenis usaha yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Contohnya kalau yang menghasilkan jasa atau barang itu perindustrian kayak gitu. Jadi kalau perindustrian tuh ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu ibu kasih tahu ya. Perindustrian itu kegiatan mengolah barang dengan sarana dan peralatan kayak gitu. Ada yang mengolahnya dari bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan. Terus ada juga yang dari mengindustri bahan mentah terus diolah jadi setengah jadi gitu. Terus ada juga yang mengolahnya setengah jadi sampai menjadi barang kayak gitu. Terus di dalam industri juga ada industri besar sama industri kecil. Semuanya, setiap industri itu membutuhkan modal, membutuhkan tenaga. Tapi yang membedakannya itu tenaganya dalam jumlah besar sama dalam jumlah kecil. Kalau perindustrian yang besar itu pasti tenaganya juga harus besar karena dia bisa membuat barang-barang yang lebih banyak. Kalau yang kecil itu tenaganya sama, terkuras, tapi dia hanya mengolah atau membuat barang dalam jumlah yang sedikit seperti itu. Lanjut ya, ada yang kedua, perdagangan. Betul, yang tadi disebutin Ocha, usaha dagang. Karena mamanya Ocha katanya berjualan juga, itu namanya usaha, nggak apa-apa, bagus. Perdagangan juga memiliki barang dan yang untuk dijual, tujuannya itu untuk memperoleh peruntungan. Kayak mamanya Ocha jualan barang-barang elektronik. Nah, barang-barang yang mamanya Ocha jual itu dijual karena untuk memperoleh peruntungan kayak gitu. Itu namanya usaha ya teman-teman. Nah, tanpa adanya berdagang kan segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti harus kita buat sendiri gitu. Karena kalau misalkan nggak ada yang jualan, kita nggak tahu lagi mau memenuhi kebutuhan kita itu dengan cara seperti apa gitu. Kalau nggak buat sendiri kayak gitu. Paham semuanya? Ya, sekarang ibu mau kalian berdiskusi dan buat kelompok, lalu membuat clipping. Tugasnya itu peran ekonomi dari setiap jenis usaha dan jenis usaha yang dikelola. Nah, nanti kalian dibuat clipping. Kalau misalkan nggak ada yang paham atau ada yang masih kebingungan, nanti tanya ibu aja ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu pola lantai. Buat apa sih Bu pola lantai, dan biasanya pola lantai itu dilakukan untuk apa? Ada yang tahu? Iya, pinter Sasa. Kata Sasa, pola lantai itu digunakan untuk membuat gerakan. Pinter. Nah, gerakan apa? Gerakan tari bisa kayak gitu. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu gerakan tari itu apa? Iya, gerakan tari itu gerakan menari, bener, nggak salah. Jadi ibu betulin ya, gerakan tari itu gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Jadi penampilan gerakan tari itu bakalan lebih indah lagi jika diiringi dengan musik. Pintar. Nah, kalau misalkan Sasa nari tung 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 gitu ya. Nah, kalau diiringi dengan musik, Sasa narinya makin indah kayak gitu. Kenapa kalau nari itu harus dengan musik? Karena musik dan tari itu hal yang tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Selain itu, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari polanya. Makanya kalau sebelum nari kita harus memikirkan polanya seperti apa ya, pola tarian yang indah itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi pola lantai saat menari itu kita bakalan dipraktekkan. Pola lantai itu garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat ke satu dengan tempat lainnya. Setiap gerakan itu bisa buat pola ke kanan, ke kiri, maju, mundur kayak gitu. Untuk jenis-jenis bentuk karya tari itu dibagi menjadi 3. Ada tari tunggal, lalu ada tari pasangan, dan tari berkelompok. Kalau misalkan tari tunggal berarti narinya berapa orang?
Iya, pinter, narinya sendiri karena tari tunggal. Kalau pola rantai tari tunggal itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa maju, bisa mundur, dan untuk tangan itu bervariasi sesuai keinginan kita dan mengikuti musik gitu. Terus ada juga tari berpasangan. Tari berpasangan itu berarti 2 orang ya, jangan berapa-berapa kayak gitu. Dan yang ketiga ada tari berkelompok. Kalau berkelompok itu lebih dari 2 orang anggotanya. Bisa polanya bisa serong, bisa melingkar, bisa maju, bisa mundur kayak gitu. Jadi sekreatif kita membuat pola tari. Ibu punya referensi video yang bisa kalian amati ya. Nanti ibu mau tugasin kalian untuk membuat pola lantai. Kita nonton video tari maju tak gentar. Nih, ibu punya referensinya, melihat dari YouTube. Oke, sudah dilihat kan? Sekarang coba itu pola lantainya kemana? Iya, pinter. Ada yang ke kanan, ke kiri, melingkar. Terus variasi tangannya ada yang ke atas, ada yang ke samping kayak gitu. Jadi kalau variasi tangan itu sesuai dengan kebutuhan atau mempercantik tarian kayak gitu. Bisa dipahami ya? Karena waktunya sudah habis, ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham semua, ibu mau buat tugas. Tadi ada tugas 2 ya, membuat clipping. Terus satunya lagi, membuat pola lantai gerak tari. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke ibu ya. Oke deh, sebelum pulang kita bernyanyi lagi lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Nah, selesai. Oke, karena waktunya sudah habis, ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Ridwan. Ridwan pimpin doanya ya. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.